Salam saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, kiranya damai dan sukacita Allah melimpah atas hidup kita semua. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah berdoa. Ya Allah Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami mau mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong, memberi kami pengertian. Demi nama Tuhan Yesus, amin. Firman Tuhan dari Injil Lukas 11 ayat 33 sampai 36. Pelita tubuh. Tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang, sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Tema kita, jagalah terang yang ada padamu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus, nas renungan ini adalah sebuah perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Yesus mengajarkan perumpamaan pelita dan mata. Sebuah prinsip yang penting yang dinyatakannya di dalam perumpamaannya ini. Adapun perumpamaan ini sebenarnya tidak asing bagi pendengarnya pada saat itu. Para pendengar pada zaman itu mudah memahami hal ini karena pelita pada waktu itu adalah pelita kecil yang terbuat dari tanah liat yang diisi dengan minyak zaitun. Biasanya pelita dinyalakan lalu diletakkan di atas kaki dian supaya menyinari seluruh ruangan sehingga cahayanya dapat dilihat orang. Pelita yang menyala tidak disembunyikan di kolong rumah atau di bawah gantang, sehingga tidak dapat menyinari ruangan. Tidak ada gunanya pelita itu jika disembunyikan. Saudara-saudaraku, lewat teks renungan ini juga, yang adalah merupakan sebuah perumpamaan tentang orang yang menyalakan pelita. Pengajaran Tuhan Yesus diumpamakan seperti sebuah cerita atau narasi di sini. Kita akan melihat bagian ceritanya terlebih dahulu, lalu kita akan mengaitkan bagian pengajarannya sehingga kita mendapatkan apa pokok penting dari perumpamaan ini. Kalau kita melihat di ayat 33, pertama, yakni ada seorang menyalakan pelita. Kedua, dia meletakkan pelita tersebut di atas kaki dian, bukan di kolong rumah atau di bawah gantang atau tempayan. Dan ketiga, pelita itu menerangi semua orang dengan cahayanya. Jadi memang sangat sederhana lah cerita ini dan mudah dipahami oleh para murid dan orang-orang banyak yang mendengarkan tentang pengajaran Yesus pada saat itu. Kita melihat dalam cerita ini, penulis Injil Lukas menuliskan tidak seorang pun yang akan meletakkan pelitanya di kolong rumah atau di bawah tempayan, melainkan di atas kaki dian. Hal ini hendak menjelaskan kepada kita bahwa posisi letak pelita menjadi signifikan.
Letak yang salah membuat pelita tidak dapat menerangi semua orang, walaupun pelita itu dalam keadaan menyala atau menerangi. Letak menentukan fungsi pelita menjadi maksimal atau tidak. Di sini kita mendapatkan pokok cerita, yaitu pelita bisa berfungsi maksimal karena letaknya pada posisi yang benar atau tepat. Saudara-saudaraku, kita melihat ayat-ayat selanjutnya di ayat 34 sampai 36. Mata adalah pelita tubuh. Mata di sini diumpamakan seperti pelita. Tentu saja yang dimaksudkan pelita di sini adalah pelita dalam cerita di atas, pelita yang menerangi semua orang karena letaknya. Mata yang merupakan pelita tubuh berarti mata yang dapat menerangi semua orang jika diletakkan pada posisi yang benar. Seperti apa posisi mata yang benar sehingga dapat menerangi semua orang? Injil Lukas menuliskan bahwa jika mata kita baik, teranglah seluruh tubuh kita. Dan sebaliknya, jika mata kita jahat, gelaplah seluruh tubuh kita. Ini menjelaskan bahwa letak mata yang benar adalah pada hal-hal baik, sedangkan letak yang salah adalah pada hal-hal yang jahat. Jika mata kita diletakkan pada hal-hal baik, maka teranglah seluruh tubuh kita. Sebaliknya, jika diletakkan pada hal-hal jahat, maka gelaplah seluruh tubuh kita. Hal ini menjadi semacam peringatan kepada kita sekalian tentang betapa pentingnya menempatkan mata kita karena menentukan gelap terangnya seluruh tubuh kita. Oleh karena itu, Injil Lukas menuliskan bahwa perhatikan, atau tepatnya waspadalah terhadap matamu, supaya matamu memancarkan terang ke seluruh tubuhmu, bukan menjadi kegelapan atas seluruh tubuhmu. Inilah yang dikatakan di ayat 35. Kita harus memastikan bahwa mata kita ada pada posisi benar. Di ayat 36 dikatakan sebagai kesimpulan, menegaskan perenungan kita ini, pelita yang dinyalakan, berfungsi dan ditempatkan pada tempat yang benar akan menerangi seluruh ruangan dengan cahayanya, tentu cahayanya yang maksimal. Begitu juga dengan mata. Mata yang berfungsi dan ditempatkan pada tempat yang benar akan menerangi seluruh tubuh, dan seluruh tubuh yang terang akan menerangi semua orang. Saudara-saudaraku, pertanyaan bagi kita, mengapa Tuhan Yesus menggunakan kata mata, bukan tangan, kaki misalnya, telinga, mulut, ataupun anggota tubuh yang lain? Kita tahu bahwa mata merupakan alat untuk melihat, dan melihat berarti memberi persepsi terhadap segala sesuatu atau keadaan yang dilihat sebelum kita mengambil tindakan atau melakukan perbuatan. Persepsi merupakan kerja pikiran kita. Jadi, mata di sini lebih dilihat bukan hanya sebagai organ tubuh, tapi kepada fungsinya secara keseluruhan, yaitu penglihatan, persepsi, dan keputusan mengambil tindakan. Fungsi mata ini harus ditempatkan pada hal-hal baik sehingga dapat menerangi seluruh tubuh. Kita harus mewaspadai mata kita untuk senantiasa menempatkannya pada hal-hal baik, karena disitulah awal mulanya terjadinya sesuatu perbuatan. Saudara-saudaraku, tema kita mengingatkan, jagalah terang yang ada padamu. Jelas lewat firman Tuhan ini, pelita adalah firman Allah. Firman yang diucapkan Yesus adalah terang yang menyinari jalan hidup manusia. Sebagaimana juga dikatakan lewat Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Terang memancarkan sinarnya bagi kebutuhan hidup manusia,
maka hendaknya terang itu ditempatkan pada tempat yang tepat. Terang haruslah memancarkan sinarnya. Demikian juga dengan mata. Mata yang sehat menerima terang yang masuk, tapi mata yang tidak sehat menyebabkan kegelapan. Selama mata bekerja dengan baik, kita mempunyai cahaya untuk menanggapi sekitar. Benarlah ungkapan, mata adalah pelita tubuh. Jika mata melirik dosa, tubuh kita akan dibawa kepada dosa, dan kegelapan akan menguasai Yesus, dan kegelapan akan menguasai. Saudara-saudaraku, Yesus mendorong agar kita sekalian, umat Tuhan, para pendengarnya saat ini, untuk hidup dalam terang Allah. Jangan hidup dalam kegelapan. Oleh karena itu, terang yang sudah ada dalam hidup kita, yang sudah ada pada kita semua, yakni firman Tuhan, biarlah kita pakaikan untuk menerangi jalan hidup kita. Saudara-saudaraku, kita hidup dalam dunia yang penuh dengan tawaran dosa dan kegelapan. Jika terang firman Allah ada dalam kita dan kita dituntunnya, kita akan menjauhi kegelapan dosa, menerima dan memancarkan terang kepada sesama merupakan suatu keharusan. Sebab hidup tanpa terang firman Allah adalah hidup yang tersesat. Oleh karena itu, pancarkanlah terang yang ada pada kita, agar orang-orang pun melihat terang yang ada pada kita di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, inilah yang menguatkan kita untuk terus hidup berkenan kepada Tuhan. Biarlah tetap kita dikuatkan menjaga terang firman Tuhan sebagai anak-anak-Nya. Tetaplah kita minta kekuatan melalui doa kepada Tuhan, agar kita pun dimampukan untuk menjaga terang itu, agar terus bercahaya ke sekeliling kita. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah melawat kami lewat firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menguatkan kami, serta menerangi jalan hidup kami, sehingga hidup kami sungguh bagaikan terang yang memancarkan cahaya pada kegelapan. Dalam nama Yesus, amin. Shalom saudara-saudaraku, Tuhan Yesus memberkati.